Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai tipe data dan variabel yang bisa kita gunakan di pemrograman Java ya. Jadi selama beberapa jam ke depan kita akan ngebahas itu. Kemudian untuk materi kita langsung ambil dari Oracle ya. Jadi materi yang saya bagikan ini materi yang dari Oracle langsung PPT-nya ya. Jadi nanti mungkin bahasanya akan menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti perhatikan aja ya untuk materi-materinya, biar kalau ada kata-kata yang nggak paham nanti bisa saya jelaskan gitu ya. Oke. Pertama yang akan dibahas di sini yaitu mengenai variabel. Sebenarnya variabel kalian udah tahu ya, selama 1 tahun kemarin ya, di semester 1 semester 2 itu udah benar-benar di luar otak lah istilahnya ya. Jadi variabel ini sama aja sih fungsinya seperti ketika kalian belajar C++. Cuman di sini mungkin ada beberapa sedikit perbedaan ya. Setiap bahasa pemrograman itu mungkin ada beberapa sedikit perbedaan dalam penggunaan sintaksnya atau aturan menulis ya. Oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu variabel ya. Variabel adalah kalau dalam bahasa bebasnya itu kayak sebuah wadah ya, atau tempat untuk menyimpan suatu nilai ya. Contoh di sini ya, di dalam PPT sini ada namanya first name. Nah, ini adalah nama variabelnya first name. Kemudian, nah di sini ya, saya pakai brush tool dulu biar enak nunjuk-nunjuknya. Oke, nah kemudian di samping variabel itu ada namanya tipe data. Nah ini, nah di sini tipe datanya berupa string ya. Oke, ini tipe datanya, ini variabelnya, dan ini isinya. Jadi Mary ini akan diinputkan ke dalam variabel yang namanya first name, seperti itu ya. Jadi penggunaan variabel ketika kalian menggunakan di C++ dengan di Java itu sama aja, cuman ada perbedaan nih. Kalau kalian cermat lihat, ada yang beda nggak dalam penggunaan tipe datanya, terutama string? Ada yang beda nggak daripada di C++? Coba, ada yang bisa jawab? Atau sama aja? Kalau kalian perhatikan nih, lihat huruf S-nya. Dia S-nya itu huruf besar, khusus untuk string. Nih ya. Jadi, kenapa huruf besar? Nanti kita akan bahas. Karena string ini masuk ke dalam kelas ya. Jadi kelas string. Jadi intinya ciri-ciri sebuah kelas itu kalau di Java itu dia harus menggunakan huruf besar seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya ya. Jadi string ini ya, tipe datanya agak sedikit beda ya. Jadi maksudnya string ini nanti akan banyak metode-metode yang bisa digunakan daripada kelas string ini, makanya ini S-nya besar ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Jadi fungsi tipe data itu untuk menampung sebuah nilai ya, dan harus diikuti di sebelumnya itu dengan tipe data. Ini tipe datanya string kalau di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut ya. Jadi nih ya, menurut dari materi ini
dari Oracle. Jadi a variable is simply a storage location in memory. Jadi intinya sebuah penyimpanan ya. Jadi variabel itu sebuah penyimpanan sederhana yang terletak di dalam memori ya. That holds specific value, yang menyimpan nilai tertentu gitu ya, spesifik nilai tertentu. That value can be changed by copy or assigning. Nah, pemberian nilai ke dalam variabel itu bisa dengan sama dengan ya, kayak ini, kayak yang contoh ini dengan sama dengan kayak gini. Boleh juga dengan substitusi, misalkan ada variabel A sebelumnya isinya nama atau isinya alamat, maka bisa di assigning jadi first name sama dengan A gitu sih. Nilai A ini di copy atau disubstitusi ke dalam first name seperti itu. Kemudian the different value to the variable ya. Jadi gitu ya. Jadi nanti untuk pemberian nilainya bisa dengan copy atau substitusi dari variabel yang sudah ada nilainya, atau boleh dengan assigning dengan pemberian nilai dengan sama dengan ya. Oke. Kemudian selanjutnya tipe variabel atau variable type ya. Di sini ada beberapa tipe data yang sering banget digunakan. Sebenarnya ada banyak kan, kalian juga udah tahu ya, tipe data tuh ada banyak. Ada string, ada float ya. Kalau di ini tuh ada char, ada boolean, ada integer dan lain sebagainya. Nah, di dalam Java tipe data juga sama, ada banyak. Cuman di sini kita akan coba bahas yang sering digunakan aja ya. Jadi some of the type of value a variable can hold string, integer, double, and boolean. String itu S-nya besar ya, nih satu-satunya tipe data yang huruf awalnya besar ini yang string. Sebenarnya integer juga nanti ada sih yang huruf I-nya besar, awalnya besar. Nanti fungsinya untuk apa nanti akan kita bahas di babnya ya. Nah, untuk saat ini kalian cukup tahu dulu bahwa string itu penulisannya huruf S-nya tuh besar ya, perlu dicatat ya. S-nya itu huruf besar, string. Ya, string itu fungsinya untuk apa? Untuk menampung kata, kalimat, gitu ya. Jadi untuk menampung karakter-karakter atau huruf ya. Seperti itu untuk string. Kemudian untuk integer. Integer itu sama seperti di C++. Fungsinya untuk menampung bilangan bulat, baik itu minus ataupun positif ya. Negatif atau positif. Kemudian double, ya, biasa kalian kenal kalau di C++ itu seringnya menggunakan float, ya. Nah, sama aja ya, double sama float, cuman perbedaannya di memori aja. Nah, kalau di di Java ya, jadi nanti ada beberapa contoh ya yang membedakan mana itu double, mana itu float gitu ya. Nah, jadi intinya double itu digunakan untuk angka atau bilangan desimal atau yang koma, ada koma-komanya ya. Contohnya ini 2,0099,99 pakai titik ya komanya tuh. Kemudian selanjutnya ada boolean. Boolean itu berfungsi untuk nilainya true atau false, benar atau salah, satu atau kosong ya, biasanya gitu. Jadi cuman punya dua nilai, true atau false, benar atau salah. Oke. Nah, ketika kalian mendeklarasikan sebuah variabel ya, jadi kalau kalian tidak memberi nilai ya, si variabelnya itu misalkan kalian integer A gitu, nggak dikasih nilai ya, integer A, maka secara default A itu isinya 0 kalau integer. Kalau misalkan bikin kalian string alamat, kalau tidak diisi si alamat itu maka 0 ya defaultnya. Kalau double ya double B misalkan, maka B itu isinya 0,0, ada komanya ya kalau double. Kalau boolean secara default ya isinya itu false atau salah ya.
Jadi gitu kan, kalau misalkan kita langsung isi sih, itu isinya ya sesuai yang kita isi. Misalkan integer A 5, ya udah A itu 5. Tapi kalau nggak diisi, A itu 0. Kayak gitu defaultnya. Oke, itu untuk tipe data ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi variable are declared to hold a specific type of data. Some of the more common type are string, integer, double, sama boolean. Jadi ini yang paling sering digunakan ya, tipe data yang sering digunakan: string, integer, double, boolean. String, this is a text data. Jadi isinya itu teks, kata atau kalimat gitu ya. Kemudian integer, this is integer data. Integer data itu positif or negatif whole number, semua number yang positif maupun yang negatif. Kemudian double, there are a positive or negative real number containing a decimal portion. Jadi mau positif mau negatif, selama angkanya desimal itu masuknya ke double gitu ya. Desimal itu koma-koma ya. Kemudian untuk boolean, this is data type has a value of either true or false ya. Jadi isinya itu cuman true or false, 1 atau 0, benar atau salah. Kalau 1 itu benar, kalau 0 itu salah ya. Most variable that have not been initialized are given a default value. Jadi ketika kalian mendeklarasikan variabel dan kalian tidak mengisi variabel itu dengan nilai atau angka atau ya intinya dengan apapun yang nggak diisi, maka di dalam variabel itu memiliki default value-nya. Default value-nya itu apa? Yang sudah tadi kita jelaskan ya. The default value for string, integer, double, and boolean are so both. Nah, yang ini ya default-nya itu. Yang tadi sudah kita bahas. Oke, ini ada sedikit notice. Notice that string begin with the upper case letter. Nah, string itu dimulainya dengan huruf besar S-nya ya, but the other type do not. Jadi tipe data yang lain mah enggak gitu. Itu huruf awalnya kecil nih, kayak integer kecil ya, double kecil, kemudian boolean kecil ya. Jadi cuman untuk string aja. You will learn the reason for this letter. Nanti kita akan belajar ya di next pembahasan kenapa string itu S-nya besar ya. Begitupun nanti integer, ada integer yang huruf I-nya itu besar, nanti kita akan belajar ya di next section. Oke. Kemudian dalam penamaan sebuah variabel di bahasa pemrograman Java. Ini ya petunjuk-petunjuknya atau aturan-aturan menulis variabel. Penamaan variabel sebenarnya bebas, cuman ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti. Pertama, begin each variable with a lowercase. Nah, untuk variabel huruf pertamanya itu harus huruf kecil, jangan huruf besar. Misalkan string alamat A-nya itu kecil, huruf awalnya. Kalau kesananya ada huruf besar nggak apa-apa. Yang penting huruf awalan variabel itu kecil. Karena apa? Untuk membedakan antara variabel dan kelas. Karena kelas kan huruf awalnya besar. Dan variabel huruf awalnya itu harus kecil. Jadi nanti bisa kelihatan dari penamaan tuh, oh ini huruf pertamanya besar, oh berarti itu kelas. Kalau oh ini huruf pertamanya itu kecil, oh itu pasti bukan kelas atau variabel gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Misalkan my variable. Nah, huruf V-nya itu besar ya nggak masalah. Yang penting si M-nya ini jangan besar huruf pertamanya. Itu aturan yang pertama yang harus kalian ikuti ya, agar nanti dalam pembacaan program itu bisa mudah dimengerti juga oleh orang ya. Jadi ini udah standar bersama gitu. Kemudian name are case sensitive. Jadi penamaan variabel itu case sensitive. Misalkan kalian bikin nama variabel alamat T-nya kecil sama alamat T-nya besar, itu dua hal yang berbeda karena case sensitive. Jadi huruf besar kecilnya sebuah variabel itu berpengaruh ya.
atau kalian membuat nama variabel nama A-nya huruf besar gitu ya dengan nama A-nya huruf kecil, yaitu berbeda, dua variabel yang berbeda gitu ya. Jadi perlu diperhatikan ketika kalian membuat variabel bentuknya seperti itu ya, harus seperti itu terus ya. Maksudnya misalkan nama semuanya kecil ya udah terus ketika penggunaan itu nama kecil. Tapi kalau kalian beda aja huruf besar kecilnya satu huruf, nanti itu dua hal yang berbeda, dua variabel yang berbeda itu dianggapnya. Kemudian aturan yang ketiga, names cannot include a white space ya. Jadi jangan ada spasi ya pembuatan variabel, misalkan string nama lengkap. Nah, nama lengkapnya itu jangan ada spasi ya. Kalaupun mau ada jarak ya pakai underscore atau garis bawah, atau si kata yang keduanya itu pakai huruf besar gitu ya. Seperti ini contoh, my variable ya, pas variabelnya huruf besar gitu untuk menandakan biar mudah dibacanya. Atau boleh juga pakai underscore gitu, hurufnya kecil semua, itu boleh. Kemudian aturan yang keempat, choose name that are mnemonic and that indicate to the casual observer the intent of the variable ya. Maksudnya pilih nama that are mnemonic and that indicate to the casual observer. Maksudnya itu berarti ini namanya ini harus kalau bisa menggambarkan si tipe datanya ya. Contoh sini out of stock ya, dia pakai boolean. Kemudian item description tuh pasti pakai string ya. Jadi misalkan ketika kalian misalkan bikin variabel untuk membuat luas persegi panjang, kan butuh integer panjang sama integer lebar. Nah, jangan sampai, sebenarnya sah-sah aja, boleh aja sih pakai nama. Misalkan untuk panjang kalian pakai variabelnya integer nama, tapi nanti diisi angkanya untuk panjang gitu, integer alamat untuk lebar. Ya, sebenarnya sah-sah aja, bisa-bisa aja, cuman nanti akan membingungkan. Nah, biar nggak membingungkan, makanya penamaannya itu nanti lebih sesuai dengan konteksnya gitu, untuk memudahkan aja sih. Sebenarnya untuk penamaan itu bisa aja sih, terserah ya kepada yang bikin program, cuman ya sebisa mungkin yang ramah untuk dibaca oleh orang juga gitu ya, jangan membingungkan. Oke. Nah, di sini contoh penggunaan dari variabel ya. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama nih, holding data used within a method ya. Jadi yang contoh bagian pertama ini penggunaan seperti yang biasa kalian lakukan ya. Ini tipe data, kemudian variabel, kemudian isi nilainya. Ya, double ini tipe data, variabelnya price, isi angkanya 12,35. Ini boolean out of stock, kemudian isi dengan nilai true misalnya. Kayak gitu, ini udah common ya buat kalian kalau ini. Nah, yang kedua caranya, kalau ini caranya langsung ya dengan di-assigning, dengan menggunakan operator assignment ya, yang sama dengan. Kemudian bisa juga dengan assigning the value of one variable to other. Jadi bisa dengan substitusi ya. Jadi kalian memasukkan nilai nih ke dalam name dengan variabel name. Nah, tapi variabel name satu ini, variabel name satu ini sebelumnya itu harus sudah diisi. Misalkan name satu itu isinya misalkan algi gitu ya. Maka ketika dimasukkan seperti ini, name satu isinya algi, maka si value algi itu akan dimasukkan ke dalam name juga gitu ya. Jadi seperti itu. Itu udah common ya buat kalian juga. Jadi misalkan bikin integer A isinya 10, integer B sama dengan A, maka B itu isinya sama dengan yang milik A gitu ya, 10 kayak gitu. Kemudian
Selanjutnya, representing value within a mathematical expression. Bisa juga variabel itu diisi dengan beberapa kalkulasi matematika. Contoh misalkan ini sebelumnya quantity itu udah ada nilainya misalkan 5, price itu misalkan 2, maka 5 kali 2 10. Nah, 10 ini, perkalian ini bisa dimasukkan ke dalam total. Jadi proses pengisiannya seperti itu boleh ya. Jadi ada operasi matematika gitu dimasukkan menjadi ke dalam sebuah variabel itu bisa. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk mencetaknya? Kalau di C++ itu menggunakan cout. Nah, kalau di sini menggunakan sistem S-nya besar ya, kesananya kecil. Sistem titik. Karena apa? Karena sistem ini kelas. Kalau yang huruf awalnya besar itu kelas ya. Maka di sini sistem hurufnya besar. Kalau ini metode ya, makanya sistem titik out titik print ln dalam kurung nanti variabel yang mau dicetaknya. Atau kalau kayak di C++ cout name gitu ya, kayak gitu cout kurung lebih kecil m titik koma kayak gitu kalau di C++. Jadi ini kalau di Java ya untuk mencetak isi dari variabel. Oke, ini beberapa penjelasan ya yang barusan saya jelaskan, nanti bisa kalian baca juga ya. Jadi variable are used extensively in the Java programming language for tasks such as holding data used within a method such as the main method, kemudian assigning the value of one variable to another dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca. Sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Cuman nanti kalau kalian masih butuh penjelasan lebih detail lagi, nanti bisa dibaca lagi ini. Oke, itu untuk variabel ya. Nah, sebelum saya masuk bagaimana bekerja dengan menggunakan string, saya buka dulu sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai variabel, baik aturan penulisan ataupun penggunaannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanyakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Itu untuk variabel. Nah, sekarang kita akan lanjut ke working with string variable. Kita akan bahas bagaimana bekerja dengan variabel dengan tipe data string. Ya. Oke. Variable declaration and initialization. Jadi cara deklarasi variabel dan inisialisasi nilainya ya. Oke, pertama sintaksnya ya seperti ini ya. Sebenarnya ini udah biasa kalian lakukan ya. Jadi sintaksnya sebelum variabel tuh harus ada tipe data ya. Jadi tipe data, kemudian identifier atau variabelnya, kemudian nanti kalau mau diisi nilai ya bisa langsung isi nilai nanti dengan menggunakan sama dengan. Ini contohnya, misalkan ini deklarasi string, kemudian nama variabelnya customer. Ini hanya mendeklarasikan tanpa mengisi, ya. Nanti kalau mau diisi ya bisa customer sama dengan misalkan ada pakai tanda petik Fauzan gitu, bisa seperti itu. Kemudian ini yang kedua, kalau variabelnya itu dengan tipe data sama, itu boleh penulisannya itu ke pinggir lebih dari satu. Misalkan nih ada string nama sama city. Ya jadi boleh kalau tipe datanya sama bikin variabelnya itu banyak ya ke pinggir dengan pembatas koma ya. String nama, city, kemudian email atau apa, alamat dan lain sebagainya bisa. Atau boleh juga sebenarnya ke bawah. Cuman kan itu pemborosan ya. Lebih efektif menggunakan satu baris aja, jadi ke pinggir dibatasi dengan koma. Catatan ya, dengan
tipe data yang sama. Kalau tipe data beda nggak bisa. Kalau tipe data beda harus di bawah bikin lagi deklarasi misalnya integer A, B, C gitu. Jadi harus tipe data yang sama. Boleh juga nih yang ketiga, variable declare and initialize. Jadi dideklarasikan plus initialize, dikasih nilai awalan. String, contoh string address. Ya, kemudian langsung diisi sama dengan 123 oak st gitu ya. Nah, boleh juga seperti ini. Jadi kalian mendeklarasikan variabelnya termasuk langsung kalian isi gitu. Boleh, silahkan. Mau deklarasi doang boleh gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, atau ini ya, deklarasi plus isi tapi 2 buah variabel. Cara nulisnya kayak gini. String ya, country, kemudian diisi USA, kemudian dibatasi pakai koma, state sama dengan CO gitu ya. Jadi boleh selama tipe datanya sama, inisialisasi, deklarasi dan inisialisasi dijadiin satu baris, dibatasi dengan koma sebagai pemisahnya kayak gini. Itu boleh ya. Jadi seperti itu cara deklarasi dan pengisiannya. The syntax for declaring and initializing a variable is type, tipe datanya, kemudian identifier, kemudian boleh juga kalau mau diisikan nilainya langsung diisikan nilainya. Ya, ini beberapa penjelasan yang sudah saya barusan jelaskan ya. Nanti boleh dibaca-baca lagi. Oke. Kemudian ketika kalian berbicara tentang string, ada namanya penghubung atau biasanya kita sebut concatenation ya. Nah, di dalam Java concatenation-nya itu menggunakan tanda plus atau tambah ya. Jadi kalau di PHP itu kan pakai titik ya concatenation-nya. Nah, kalau di C++ juga titik ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Java concatenation-nya itu menggunakan plus ya atau tambah gitu ya. Kalau di PHP itu pakai panah ya kalau kelas itu nanti untuk aksesnya. Oke, kita fokus dulu aja ke Java ya. Jadi di Java itu pakai plus ya. Nah, contoh ya. Di sini saya punya 2 variabel nih di example. Pertama saya punya string greet 1, kedua saya punya string greet 2. Greet 1 isinya hello, greet 2 isinya word. Sehingga ketika kalian ingin menggabungkan 2 buah string, misalkan saya bikin lagi variabel message namanya. Kemudian diisi greet 1 plus ini petik 2 ini maksudnya spasi ya, biar ada spasi, plus greet 2 plus tanda seru, sehingga kalau dicetak nanti isinya hello spasi word tanda seru ya. Kemudian ini contoh selanjutnya, saya bikin juga string message ya, variabel message isinya greet 1 plus spasi plus greet 2 plus spasi plus 2014 plus tanda seru. Jadi nanti hello kalau di sistem outprint atau dicetak hello spasi word spasi 2014 tanda seru ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau menyambungkan beberapa string itu bisa menggunakan concatenation dengan operatornya itu plus. Ini beberapa penjelasan ya yang barusan saya jelaskan, bisa kalian baca nanti ya. Seperti ini ya kalau kalian running, kalau kalian cetak. Jadi you can concatenate string variable within a method call ya. Ini juga bisa di cetak, call itu maksudnya di ini ya, di cout, dicetak gitu. Jadi yang tadi ya kalau di print ya
si variable message, maka nanti akan tercetak gitu ya apa yang ada di isi variabelnya itu. Contoh yang kedua ini ya, bisa juga nanti di concatenation-nya itu di dalam ini ketika kalian nyetak gitu, bisa juga kayak gini sehingga nanti outputnya hello world tanda seru kayak gitu. Ini penjelasannya ya. Oke. Ini sebenarnya ada latihan ya yang nanti bisa kita coba ya. Latihan. Jadi in this exercise you declare, initialize and concatenate string variable and return. Nanti terakhir ya untuk tugasnya, nanti kita akan latihan ya untuk tugas penggunaan string. Oke, ini ada suatu kuis. Kita coba jawab ya. Which of the following variable declaration and or initialization are correct? Jadi di bawah ini mana yang benar ya, proses deklarasi dan atau inisialisasi sebuah variabel. Yang A nih kita lihat, integer count ya, in count sama dengan 5, kemudian titik koma quantity sama dengan 2. Ini benar salah? Salah. Iya, benar, salah ya. Karena pakai koma ya Pak. Salahnya di mana? Di koma, Pak. Nah, kalau mau anggapannya ini dua buah variabel, itu pakai koma ya, ini. Jadi ada variabel count dan variabel quantity, ya. Itu. Atau boleh juga ini bisa pakai titik koma, cuman di sini pakai tipe data lagi ya, sebelum quantity kasih tipe data lagi, misalkan integer. Berarti yang A salah ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, string name, label. Salahnya kenapa? Stringnya itu S kecil, harusnya S besar. Ya. Oke, nomor B salah, S-nya kecil. Yang kedua, boolean complete sama dengan false. Ini benar salah? Benar salah? Salah, Pak. Ayo. Salah. Salahnya kenapa? karena itunya tanda kutip 2-nya itu buat string, Pak. Oke, karena tanda kutip 2 itu buat string. Kalau boolean nggak perlu pakai petik 2. Oke, yang D, boolean complete sama dengan true. Benar salah? Benar. Yang D, benar salah? Benar, Pak, karena boolean Benar. ada true dan false. Oke, berarti yang benar itu jawabannya D. Nah, nanti contoh-contoh soal ketika kalian sertifikasi Oracle Java, nah kayak gini. Soalnya itu pilihan ganda semua. Ada sekitar 75 soal, ya. Oke. Kita nanti tiap pertemuan ada kuis-kuis kayak gini ya untuk mengerjakan soal-soal yang dari Oracle. Tuh, jawabannya yang benar D. Benar ya? Oke. Alhamdulillah sampai sini kalian udah bisa nangkep ya bagaimana cara mendeklarasikan dan menggunakan variabel tipe data, plus di sini ada variabel tipe data khusus yaitu string. Oke, selanjutnya tadi kan udah nih dengan tipe data string. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke yang number nih, working with numbers ya, tipe data berupa angka ya. Oke. Nah, yang pertama, yang paling sering digunakan yaitu INT, integer and double. Double itu yang desimal, yang koma-koma. Di Java tuh nanti banyaknya pakai ini ya, double yang koma-koma itu. Mungkin kalian ketika di C++ banyaknya pakai float ya. Nah, kalau di Java tuh bakal seringnya itu pakai double ya. Oke. Ya, judulnya integer and double value ya, nilai integer dan double. Pertama kita integer dulu. Integer variable hold whole number value between minus 2 juta sekian-sekian sampai 2 juta sekian-sekian. Jadi
untuk tipe data integer itu dia hanya bisa nampung dari angka minus 2 juta segini, 2 juta sekian-sekian, sampai maksimal itu 2 juta sekian-sekian. Kalau lebih dari ini, kita nggak bisa pakai integer ya. Jadi ini range-nya untuk integer angkanya ya. Dari minus 2 miliar, sorry, saya salah lihat. 2 miliar 140.400.083.648 ya. Sampai 2 miliar 2.147.483.647 ya. Jadi itu untuk rank yang integer ya. Dari minus 2 miliar sampai nanti 2 miliar. Nah, contoh nih misalkan 2 atau ini berapa? 1343387. Ini 1.343 ya. Atau boleh juga penulisannya, ini kan kayak gini bingung ya saya juga ini ngebacanya. Jadinya ngebacanya itu 1343387. Nah, boleh juga nih pakai alat bantu underscore, ini dibacanya juga sama kayak yang ini ya. Jadi ini 1.343.387. Nah, boleh juga ini untuk memudahkan membaca, kalian pakai underscore. Nanti kebacanya sama 1 juta gitu ya. Jadi untuk penggunaannya seperti itu, untuk memudahkan kalian ya. Kemudian selanjutnya untuk double variable hold largest value containing decimal portions ya. Jadi variable double memiliki nilai yang lebih besar ya, dan menampung ini angka desimal, koma-koma ya, karena memorinya juga dia lebih besar, makanya dia bisa menampung koma-koma. Nah, kapan menggunakan double? Use when greater accuracy is needed. Jadi gunakan tipe data double ketika kalian pengen butuh akurasi yang lebih detail gitu ya, sampai koma-komanya itu pengen lebih detail, maka gunakan double. Tapi kalau nilainya nggak butuh koma-koma, misalkan ada nilai 2,3, kalian misalkan anggap aja programnya itu nggak butuhkan koma-koma, itu pakai integer aja. 1,3-nya itu nggak bakal kebaca kalau di integer. Nah, untuk penggunaan double ini contohnya ya di sini ya, misalkan seperti ini 97 bla 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 bla, 7645 ya. Atau bisa juga ini ya, minus 1111 ya. Ketika dimasukkan nilai seperti ini, nanti otomatisnya itu ada koma, ini tuh koma titik 0 gitu ya, karena double itu cirinya nanti ada koma-koma. Kemudian 2, IE12 ini tuh itu berapa ya, berapa digit ya, lagi saya ya, intinya itu ya, angkanya itu ada berapa digit gitu. Nah, ini penjelasannya nih. Kita coba baca sebentar. The integer data type store 32 bit of data. Ya, jadi dia menyimpan memorinya itu 32 bit ya. This mean that you can store whole number within the range ya, yang tadi minus 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian ya. You cannot use comma to make the number more reliable when you assigning a value to in an integer. Jadi nggak bisa pakai koma ya. Ya, you cannot use comma. Jadi nggak bisa pakai koma to make the number more reliable, untuk readable, untuk memudahkan membaca si angka-angkanya. Tapi untuk memudahkan membaca, however, you can use underscore. Jadi biar mudah kebaca, misalkan kayak tadi ya, nulis 1 juta sekian, kan kalau tanpa ada spasi atau pemisah atau tanda itu kan susah, makanya tandanya itu bisa pakai underscore, seperti contoh yang tadi di atas ya.
to make your code more readable as shown in above. Jadi seperti yang ditunjukkan tadi di atas ya, biar mudah dibaca pakai underscore ya. Kemudian the double data type store 64 bit of data. Jadi kalau double memorinya tuh 64 bits. This mean that you can store extremely large value. Jadi ini bisa nyimpen data gede banget, banyak banget itu angkanya itu ya. Either negatif or positif. Apakah itu angkanya negatif ataupun positif. The example above show. Contohnya seperti yang di atas ya, yang tadi udah kita bahas. An extremely large number within 4 decimal point of precision. Kemudian negative whole number, decimal number using exponential notasi. Exponential notasi itu yang ini ya. Jadi ini tuh ada beberapa digit, makanya dia pakai exponential notasi biar lebih lebih simpel penulisannya gitu ya, lebih pendek. Nah, selanjutnya initializing and assigning numeric value. Jadi pemberian nilai ya, sebuah variabel dengan angka ya. Ya, jadi cara mengisinya ya seperti ini. Yang pertama yang integer dulu ya. Misalkan di sini ada integer 1 titik sama dengan 10. Berarti 10 ini dimasukkan ke dalam variabel quantity. Sesuai ya, 10 ini nggak ada koma-koma karena integer dia nggak bisa ngebaca koma-koma, maka ini oke. Tapi yang contoh kedua ini bakal error karena apa? 5,5 ini tidak bisa ditampung dengan tipe data integer karena ini desimal koma-koma. Kalau di C++ mungkin kebacanya hanya angka 5 aja ya. Nah, kalau di sini dia bakal error ya. Harus diisi dengan bilangan bulat ya. Ini contoh yang double. Ini yang double price isinya 25,99 ya. Ini koma-koma. Tapi kalau misalkan double ini diisi dengan angka bulatnya 75, maka nanti kebacanya itu bakal 75,0 ya. Jadi seperti jadi nanti ada koma 0 gitu ya. Meskipun nanti bulat. Jadi karena itu biar lebih bisa membedakan antara double dan integer memori yang digunakannya. Seperti itu. Oke, itu untuk working with number. Untuk penggunaan tipe data integer dan double, ada yang mau ditanyakan silahkan saya buka sesi tanya jawab dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gimana? Paham ya? Untuk penggunaan integer dan double? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke manipulating numeric data. Ya. Jadi manipulasi angka. Ya. Standar matematik operator. Ya, untuk operator kalian juga udah terbiasa ya dengan penggunaan operator selama setahun kemarin ya, itu udah sangat common ya buat kalian. Jadi untuk penambahan itu pakai plus, untuk pengurangan pakai minus, pengkalian pakai bintang, pembagian pakai garis miring. Ya, ini beberapa contohnya ya penggunaan operator untuk matematika. Oke. Ini penjelasannya. The table above assume that all operand and result variable are integer. Jadi asumsinya ini contoh-contoh ini menggunakan tipe data integer. Mixing double and integer type can alter the result. Ya. For instance, in the division example, pada contoh pembagian, misalkan nih dalam pembagian, contoh di sini ya, ada variabel quote dan num 1. Yang num 1 diisi 31,
Kemudian di sini ada lagi variabel integer num2 diisi 5. Maka quote ya, num1 ini kan double ya, isinya 31. Dan num2 isinya 5. 31 dibagi 5 itu kan 6, sekian ya, 6,2. Maka itu bisa ya dicampur antara double dan integernya. Tapi kalau quote-nya ini integer, karena quote ini akan menampung koma-koma ya, maka nanti nggak bakal ini. Jadi bisa ya di mix antara double dan quote, tapi nanti disesuaikan tergantung kebutuhan. Ya kayak ini num2 ya, karena num2 ini akan diisi 5 dan num2 ini akan menjadi pembagi ya, bukan untuk menampung hasil yang koma-koma. Jadi itu bisa ya. Kemudian yang selanjutnya ada operator increment decrement. Ini juga udah common banget ya buat kalian. Increment itu penambahan ya, decrement itu untuk pengurangan ya. Contoh nih. Di sini biasanya misalkan kalian menulis misalkan A++ ya, atau A min. Nah, kalau dipanjangkan nulisnya tuh kayak gini ya. Kalau itu cara penulisan cepatnya ya, A++ tuh. Sebenarnya penulisan aslinya itu seperti ini, panjangnya itu misalkan A++, berarti A sama dengan A plus 1. Sehingga nanti setiap dieksekusi melakukan penambahan 1 ya dari angka sebelumnya. Begitupun yang decrement ya. Ini ketika kita tuliskan secara lengkap panjang ataupun secara singkat, misalkan count min nih seperti ini. Kemudian yang pertama tadi yang increment age plus ya. Ini udah common sekali ya, saya rasa kalian semuanya udah paham ini. Ini penjelasannya ya, bisa nanti kalian baca. Kemudian ada operator precedence ya. Here is an example of the need for rule of precedence. Is the answer to the following problem 34 atau 9? Nih, kira-kira hasilnya berapa? 34 atau 9? Silahkan coba di kotret. Kira-kira hasilnya berapa? Nih. Anggapannya ini programnya seperti ini ya. Jadi kita langsung integer C sama dengan 25 kurangi 5 kali 4 bagi 2 minus 10 tambah 4. Hasilnya apakah 34 atau 9? Tergantung nanti cara kalian mengkalkulasikan ini. Ada aturannya ya, mana yang diprioritaskan, mana yang enggak ya. Gimana, ada yang bisa jawab? Isinya berapa? Ayo. Berapa nih? Silakan. Ada yang mau jawab? Isinya 34, Pak. 34. Boleh dikasih alasannya? Kenapa dapat 34? Karena kan 25 dikurang 5 itu 20, dikali 4 25 dikurangi 5 20 dikali 4 dikali 4 1 Pak isinya Pak. 2. Bentar, ini jawab dulu. 20 dikali 4 20 berapa? dikali 4 dibagi 2 80 bagi 2 40 40 dibagi 2 40 kurangi 10 gitu. Iya, ini kan 80 10, 30 10 tambah 4 34 gitu. Iya, Pak. Oke, tadi jawaban yang lain berapa? 1 Pak. 1 nggak ada pilihan 1, adanya 34 atau 9. Oh iya Pak. 9. Kalau 9 cara ngitungnya gimana? Halo? Ada yang jawab 9? Silakan. 9 Pak, Ya, ngitungnya mana dulu? yang terkali ya. Kali dulu, 5 kali 4.
20. Ya, Terus 2 kali 4, 20. 20 bagi 2, 20 bagi 2 berapa? 10. 20 bagi 2, 10. 10. Terus dari ini 25 kurangi 20. 25 kurangi 10 berapa? 15. 15 kurangi 15 kurangi 10. 5. 5 tambah 4, 9, Pak. 15 kurangi 10, 5 tambah 4, 9. Oke. Nah, kalau angkanya dan operator seperti ini, kalau manusia ya lihat itu kan bingung ya. Bingung mana dulu nih, kayak tadi cara pertama dapat 34 dengan cara sequence ya, atau mengkalkulasikan dari kiri sampai ujung kanan. Ada pula cara yang Dwiki tadi dengan memprioritaskan kali bagi kemudian tambah kurang ya. Jadi itu urutan prioritasnya. Nah, untuk memudahkan problem itu ya, itu bisa menggunakan operator precedence ya. Jadi operator precedence apa? Jadi ini nih aturannya, rule of precedence. Pertama, operator within a pair of parentness. Jadi kita tandai ya yang menjadi induknya ya, pasangan induknya ya. Kemudian rule yang kedua increment and decrement operator ya. Kemudian yang ketiga multiplication and division operator, pengalian atau pembagian. Kemudian evaluated from the left to the right ya. Jadi biar tidak campur-campur ya, dari kiri ke kanan ya, kayak cara pertama, cara Ihsan. Nah, biar nggak kecampur-campur itu bisa nanti untuk memudahkan itu menggunakan tanda kurung. Kali aja ada yang diprioritasinnya itu yang pertambahan gitu, bukan perkalian. Kemudian yang keempat itu addition and subtraction operator, evaluated from left to the right. Jadi dievaluasi dari kiri sampai kanan ya. Ya itu. Jadi penggunaannya nih contohnya, misalkan kita mau mendahulukan itu pengurangan, nah bisa menggunakan ini ya, namanya tuh precedence ya, tanda kurung ya gitu. Jadi biar nanti hasilnya itu tidak keliru ya, sesuai dengan yang kita inginkan, mana yang menjadi parentnya ya, pasangan parentnya, mana yang jadi sub-subnya gitu ya. Contoh ini kalau nggak pakai tanda kurung nanti kalkulasinya kayak tadi, kayak punya Dwiki hasilnya 9. Nah, tapi kalau pakai tanda kurung, nah misalkan yang diprioritaskan ini pengurangan dulu, sama yang ini pengurangan 2 kurang 10. Kemudian setelah dikurangi, prioritas kedua itu yang kali ya. Kemudian yang bagi ya, terakhir yang plus tambah. Sehingga nih hasilnya minus 6 ya. Jadi nanti tergantung kalian memberikan pengelompokan atau pengurungannya. Kalau tanpa pakai tanda kurung ya nanti akan bingung gitu ya, hasil yang ingin kalian capainya sebenarnya rumusnya itu seperti apa gitu kan, kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi nanti yang diprioritaskan itu yang kurung paling dalam dulu gitu ya. Kemudian kurung terdalam kedua, ketiga sampai paling luar. Oke, itu ya untuk penggunaan tanda kurung ya. Kemudian ini ada latihan, nanti latihan di terakhir aja ya, sekaligusin. In this exercise, you declare, initialize, and concatenate string variable and total. Ini yang tadi ya. Oke, ini beberapa petunjuk untuk latihan, nanti di akhir aja. Ini ada kuis nih. Oke, siap-siap jawab. Which of the following statement are correct Java code? Jadi dari statement di bawah ini ya, mana yang benar ya sesuai dengan pemrograman atau kode Java.
Oke, kita cek yang A dulu. Integer count sama dengan 11,4. Ini benar atau salah? A. Salah. 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 Karena Ada titik. karena ada koma ya. Karena integer itu hanya bisa nampung bilangan bulat, sedangkan ini diisi bilangan desimal. Ini bakal error. Selanjutnya yang B. Double amount sama dengan 11,5. Ini benar salah? Benar. Benar ya. Karena ini tipe datanya double dan diisi dengan angka desimal. Nah, Kemudian selanjutnya integer counts sama dengan 133 underscore 456 underscore 667. Ini benar salah? Benar. Benar ya. Karena integer ini isinya itu 133 juta ya, 133.452.667. Dipisah ya, ini pakai underscore ya untuk memudahkan pembacaan. Kemudian yang D ya, double total sama dengan 1,5 kali amount. Benar salah ini? Benar salah? Benar. Benar ya. Oke, karena total ini double ya, tipe datanya mengalihkan 1,05 kali mon. Mon itu 11,05. Nanti hasilnya mungkin akan koma-koma juga. Bisa ya. Jadi ini yang ini B, C, D itu benar, yang A yang salah gitu ya. Tuh, ini jawabannya. Yang benar B, C, dan D. Ya, yang salah itu yang A. Oke, ini kuis yang kedua. Given string name sama dengan Bob. Kemudian ada string message dan ada integer 6 diisi dengan 3. Which of the following statement correctly assign the value? Jadi statement yang benar ya ketika diisi nilai. Bob wrote 3 Java program to the message variable. Dengan isinya itu ya, ini pengen isinya itu Bob wrote 3 Java program ke dalam variabel message. Jadi intinya yang kita dari beberapa pilihan ini yang benar yang mana ketika si message itu isinya itu ini ya. Oke, kita cek dulu yang A. Message sama dengan name. Name itu isinya Bob's, oke. Plus ini kita sambung wrote, Bob wrote, oke. Kemudian plus num. Num itu 3 ini ya. Plus num. Terus tanda petik Java program. Ini benar salah? Benar salah? Salah, Mas. Salah. Iya gimana? Salah. Salahnya apa? Di namanya nggak ada apa? Tambah. Nggak ada plus. Nah, di namanya ini nggak ada tanda plus lagi. Ya, harusnya ada plus lagi ya. Karena untuk menyambungkan 6 dengan Java programs, ya nggak ada plus, nggak ada penyambung concatenate. Ya, sehingga yang A ini salah. Jadi itu ya. Kesalahannya ini di sini nih, di sini karena tidak ada plus setelah 6. Kita cek yang B. Name isinya Bob plus wrote plus 3 plus Java programs. Ini benar salah? Benar. Benar ya. Oke, kita cek dulu yang C nih. Message sama dengan Bob wrote plus 2 plus 1 ini ada di dalam tanda kurung, kemudian ini ada angka, kemudian ini ada plus, kemudian tambah Java programs. Ini benar salah yang C? benar. Yakin benar? Oke, nanti kita cek yang D ya. Message sama dengan name itu Bob, kemudian plus write
plus 2 plus 1 plus Java Programs. Nah, kalau kayak gini benar salah? Ini yang C kayak gini, yang D kayak gini. Benar salah? Salah. Nah, saya mau tanya dulu, salahnya kenapa? Harusnya pakai tanda kurung, Pak. Kurung. Kalau Jadi nggak kan pakai tanda kurung jadinya gimana? Kalau nggak pakai tanda kurung? 21 gitu. Jadi 21. Jadi 21 Jadi- karena 2 ini dibaca sebagai string dan 1 ini dibaca sebagai string gitu. Iya, jadi Kalau 2 ini sama 1. dibaca sebagai Nggak juga integer. sih. 2 Iya. plus 1 itu jadi 3 gitu. Iya. Gimana? Iya, kayak gimana yang jelasin? Gimana ayo? Ini jadi 21 ya nanti ketika di say out. Berarti kalau Iya. jadi 21, 2-nya itu string, 1-nya itu string ya. Karena disambungkan dengan plus, bukan ditambahkan antara 2 dan 1. Kayak gitu kan? Iya. Hah? Iya, Pak. Iya, kayak yang nggak yakin gitu. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Cuman kita baca penjelasannya ya. Oke. Nah, jadi kita baca penjelasan mulai dari A dulu. Kalau yang A sebenarnya udah jelas ya kesalahannya karena tidak ada tanda plusnya ini setelah 6 ya. Oke, kita ya kalau yang B itu udah jelas, benar ya. Karena itu angka 3. Jadi B is correct because the compiler convert the integer of the value 3 to the string. Jadi 3-nya ini ya dibacanya itu sebagai string bukan angka. Ya. Maka kenapa tadi yang D itu munculnya 2 plus 1 21 karena 2 ini dibacanya itu jadi string dan yang 1 ini juga jadi string dibacanya ya. Karena apa? Karena message ini tipe datanya kan string dimasukkan. Jadi kan awalnya ini 2 tuh integer kan. Jadi di-convert jadi string karena dimasukkan ke dalam message ini ya. Jadi seolah-olah plusnya ini dibaca sebagai concatenate nih, plus yang ini dibaca seolah-olah sebagai concatenate penyambung. Jadi makanya outputnya menjadi 21. Kalau yang C, nah kenapa yang C enggak dibacanya sebagai string? Nah ini penjelasannya. Yang C itu benar because due to the use of parentness ya, jadi karena pakai kurung ya, the additional operation is performed first before the concatenation. Jadi dia karena pakai tanda kurung, jadi ini dieksekusi lebih dulu ya, sehingga menghasilkan 3, baru yang plus ini dan plus ini sebagai concatenate. Jadi plus ini sebagai operator tambah dibacanya karena menggunakan tanda kurung. Jadi diprioritaskan ya yang tanda kurung tuh, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi ini dulu dieksekusi, hasilnya 3, baru ini digabungkan, kayak gitu. Oke, summary, kesimpulannya ya. Jadi in this lesson you should have learned how to. Jadi sejauh ini dari tadi awal kita mulai sampai detik ini, harusnya kalian sudah memahami poin-poin ini. Pertama, describe the purpose of the variable in the Java language. Jadi tujuan penggunaan variabel di Java. Paham ya? Oke, harusnya udah paham. Ya, oke. Kalau belum paham berarti gagal nih kalian mengikuti materi pagi ini. Yang kedua, list and describe for data type. Tadi kan ada 4 ya tipe data yang kita bahas, dan kalian harus sudah paham cara penggunaan, ciri-ciri dan peruntukannya ya. Kalau nggak paham berarti kalian gagal nih di poin ini. Harus paham ya, karena ini basic banget ya. Kita belum masuk ke kelas, ke metode, ke atribut atau properties dan lain sebagainya. Kita belum. Nah, ini baru basicnya dulu, cara penggunaan variabel tipe data di Java. Yang ketiga, declare and initialize string variable.
Jadi mendeklarasikan dan mengisi tipe data string ke dalam variabel ya. Oke, variabel dengan tipe data string ya. Oke. Harusnya udah bisa ya cara deklarasiin plus ngisinya. Ngisi ketika dideklarasikan. Kemudian concatenate string yang tadi ya, yang tanda plus ya untuk menyambungkan string ya. Itu harus sudah paham. Kemudian make variable assignment. Jadi memberikan nilai ke dalam variabel ya, seperti integer a sama dengan 7. Nah, itu kan memberikan 7 itu ke dalam variabel a ya. Kemudian declare and initialize integer and double variable. Cara mendeklarasikan dan menginisialisasi integer dan double ya. Udah juga harusnya itu paham. Kemudian modify numeric value by using operator. Kayak tadi ya, operasi matematika ya. Kemudian override default operator precedence using tanda kurung ini ya. Jadi nge-override ya. Nanti kita akan belajar juga nih di bab polymorphism, overriding sama overriding sama apa lagi satu lagi lupa lagi saya. Nanti di polymorphism. Jadi nge-override ya. Jadi nge-override itu apa nanti kita akan bahas ya. Oke, itu materi kita pagi ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, sebelum kita lanjut nanti ke materi selanjutnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, mau kita lanjut ke ini nggak? Ke control flow, percabangan, array, perulangan. Mau kita lanjut di minggu ini? Atau Saran itu? saya- Ya, gimana? Saran saya mending latihan dulu yang ini, Pak. Jangan Oke, terlalu latihan dulu. terburu-buru. Oke. Iya. Saya coba kasih latihan dulu ya untuk materi ini. Nanti latihannya saya posting di e-learning, kemudian nanti kalian kerjakan ya. Kalau ada kesulitan nanti boleh konsultasikan ke saya. Oke, mungkin Iya, itu Pak, ya. siap, Pak. Iya, Pak. Untuk pertemuan kita kali ini saya coba kasih latihan dulu untuk praktis ya biar kalian lebih paham. Kemudian nanti kalian submit. Saya coba posting dulu untuk assignment-nya di e-learning. Setelah saya submit nanti saya umumin ya. Umumin kalau latihannya sudah saya submit dan silahkan langsung kalian kerjakan. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pagi ini ya. Silahkan dicoba dulu ya untuk mematangkan pemahaman kalian ya biar lebih mantap. Nanti ketika latihannya sudah dikerjakan akan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk sesi pagi ini saya akhiri ya. Nanti kita masuk materi lagi yang selanjutnya setelah kalian mengerjakan latihannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.